Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang 5 tips saat berobat ke rumah sakit. Jadi, tips tersebut akan membahas tentang bagaimana sih kita berobat di rumah sakit supaya cepat, aman, dan lancar dan tidak mengganggu sesama lainnya. Maka dari itu, sebelum kita lanjut membahasnya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tonton videonya sampai habis serta komen, like, dan share kepada yang lainnya supaya tahu. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Tips yang pertama ini adalah kalian harus makan atau sarapan dulu di rumah ya guys. Karena kenapa? Yang berobat itu banyak banget, bukan kita sendirian. Ada yang pasien kontrol, ada yang mau check up, ada yang mau ke radiologi doang, ada yang mau cek gula darah dan sebagainya. Nah, artinya bukan kita sendirian, ada banyak antrian-antrian. Supaya apa? Sarapan di rumah supaya kita tidak kelaparan saat menunggu nomor antrian. Karena nanti saatnya kalau kita lapar terus makan di luar, ya kelewat deh nomor antrian kita. Makanya harus pastikan dulu kita sudah kenyang atau sarapan di rumah dulu ya guys. Tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini yang banyak sekali kesalahan ataupun drama-drama saat pasien berobat ke rumah sakit, terkhususnya pada saat mendaftar di bagian pendaftaran. Karena drama yang pertama, ada yang dokumennya ketinggalan lah, kemudian identitasnya ketinggalan lah, dan sebagainya. Nah, dokumen yang dimaksud adalah sesuai dengan jaminan yang Anda punya yang bisa diklaim, yaitu bisa BPJS, asuransi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya yang Anda punya untuk bisa diklaim ke otoritasnya masing-masing. Nah, jadi kalau kalian sudah menyiapkan di rumah dengan baik-baik, jadi tidak ada lagi deh alasan ketinggalan dan sebagainya supaya mempercepat proses verifikasi oleh petugas pendaftaran untuk pencetakan penjaminannya masing-masing seperti itu ya guys. Namun tidak berlaku bagi pasien pribadi atau umum, jadi tidak terlalu banyak dokumen yang diperlukan, cukup membawa KTP saja sebagai identitas kalian karena kalian pasien umum, jadi langsung membayar di tempat. Tips yang ketiga adalah datang lebih cepat atau lebih awal ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya mempercepat nomor antrian Anda sehingga Anda tidak terlalu lama mengantri, baik itu masuk ke ruangan dokter ataupun mengambil resep obat di apotik. Karena banyak sekali kejadian-kejadian pasien yang pengen cepat duluan padahal dia datangnya belakang. Jadi tidak bisa mengambil obat ataupun masuk langsung ke ruangan dokternya. Jadi rumah sakit itu mempunyai aturan yang cukup ketat seperti itu ya guys. Tips yang keempat adalah usahakan jangan bawa anak-anak ya guys. Karena dengan membawa anak-anak itu dapat mengganggu konsentrasi pasien lainnya. Karena seperti yang kita ketahui ya, anak-anak itu ada yang tidak bisa diam, ada yang nangis, ada yang ngompol, sehingga merusak suasana saat pasien lainnya berobat di rumah sakit. Jadi untuk menjaga ketertiban dan keamanan kita sama-sama, usahakan jangan bawa anak-anak karena anak-anak itu ya bisa membuat kegaduhan ya seperti itu. Namun jika anak-anak Anda tidak bisa ditinggalkan di rumah karena tidak ada yang mengasuh, tipsnya adalah ajaklah teman atau tetangga Anda atau saudara Anda untuk berobat ke rumah sakit. Jadi Anda langsung ke bagian administrasi dan langsung ke ruangan dokter, dan anak Anda dititipkan sama teman atau saudara Anda di ruang tunggu anak-anak supaya menjaga ketertiban bersama dan tidak mengganggu pasien yang lainnya. Dan tips kelima atau tips terakhir adalah mematuhi setiap peraturan rumah sakit yang ada. Dimulai dari siap mengantri sesuai nomor aturannya, siap memberikan berkas yang diminta oleh petugas pendaftaran, kemudian tidak mengganggu si pasien lainnya, dimulai dari tidak ribut, bising, dan sebagainya. Karena banyak sekali yang saya temukan di lapangan adalah masyarakat ingin cepat-cepat buruan obat yang sedang diracik oleh apotik padahal belum nomor antriannya. Kemudian ada yang ribut, ngobrol dengan kencang dan sebagainya, itu sangat mengganggu si pasien lainnya, serta banyak sekali pasien yang tidak membawa
berkas-berkas yang diminta oleh pendaftaran untuk pencetakan atau pengesahan jaminannya, seperti itu. Nah guys, itulah 5 tips saat berobat ke rumah sakit dari saya. Semoga kita dapat menerapkannya di saat kita berobat ke rumah sakit ataupun kontrol. Karena setiap rumah sakit mempunyai aturannya yang berbeda-beda, sehingga kita dapat memahaminya dan mengikutinya agar untuk ketenangan ataupun ketentraman, kenyamanan kita masing-masing antar sesama pasien, dan rumah sakit juga dapat meningkatkan pelayanannya yang sesuai standar yang ada. Terima kasih, jangan lupa untuk nonton dan komen, like, and share this video supaya saya menambah semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang penting tentang seputaran rumah sakit. See you!